menurut pandangan Pak Afrizal sendiri, apakah seorang DRL ini benar-benar mu'alaf? Kalau saya pribadi dok, saya tidak percaya dia mu'alaf. Karena saya hampir 2 tahun kerja sama dia. Selalu Islam ini selalu jelek di mata dia. Betul. Saya ini pernah kejadian waktu di Surabaya. Saya udah pagi-pagi sudah bilang sama dia, dok, mohon izin, ini hari Jumat. Ya. Saya mau sholat Jumat dok. Saya bilang. Jadi saya setelah izin, saya sholat Jumat. Begitu saya pulang lagi, dia sudah nggak ada, saya ditinggal. Terus saya dibilang, kamu bisa nggak sholat Jumat itu jangan lama-lama. Nggak usah kau denger itu apa yang ngomong-ngomong itu. Saya bilang nggak bisa dok. Saya bilang, umat Islam, saya bilang, itu harus didengar. Biar afdol sholatnya, biar saya bilang kayak gitu. Iya, tapi nunggu kau lama sekali katanya kayak gitulah. Iya, iya. Nah, itu Padahal dok. kita sholat Jumat paling lama 40 menit lah ya. Itu. Kan dari 30 menit sampai 40 menit aja sebenarnya. Tapi ya begitu ya. Nah, jadi saya kalaupun katanya dia masuk Islam, saya nggak percaya dok. Sama Pribadi. Pak Afrizal saya juga. Iya. Tapi kalau saya sudah ada buktinya sebenarnya. Ada juga kesaksian dari teman-teman. Bahkan di rumah dia pun masih dia makan B2 itu gitu ya. Oh, itu kesukaan dia itu. Itu kesukaan dia. Belinya di mana tahu ya? Iya, kemana-mana itu harus makan itu. Ya betul, saya setuju memang. Dia selalu, dan sekarang dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Oke ya. Terus ada lagi. Oh iya nih. Seorang DRL itu terkenal banget dengan podcastnya sebagai pembela wanita. Ya. Ini agak serem nih guys bahasannya guys. Ya, ini agak serem nih bahasannya. Pada saat Doktif ada Pak Afrizal itu kan disodori foto dan bicara bahwa itu disuruh oleh Doktif. Masih ingat kejadian itu? Masih ingat dok. Oke. Foto itu adalah foto asli atau foto editan ya yang Pak Afrizal buat? Itu foto asli dok. Foto asli? Foto asli. Foto asli dia bersama istrinya DRE atau bersama dengan wanita lain? Sama wanita lain dok. Simpanannya itu. Tuh, dengerin ya guys ya. Jadi tolong ya yang di luar, kalau dibilang DRL itu penyelamat wanita, boleh kalian berasumsi macam itu. Tapi kalau menurut saya, dia itu DRL itu perusak wanita. Nah, jadi hati-hati. Ya, itu dengerin aja. ya. Jadi selama ini kalian begitu dicuci otaknya dengan penggiringan opini yang dilakukan di podcastnya. Ya, DRL ini seolah-olah kayak membela banget wanita. Enggak guys, ya begitu banyak wanita-wanita sudah jadi korbannya dia. Jadi bisa dipastikan itu wanita lain ya? Wanita lain dok. Yang di Singapura, yang itu wanita lain ya? Iya. Ya, oke ya guys ya. Terima kasih dokter detektif. Sama-sama. Ibu merasa terzolimi nggak sih Bu? Sebagai orang kecil gitu, adiknya diperlakukan seperti itu. Sangat merasa terzolimi. Apalagi kan tahu kan kesalahan adik saya itu apa. Sedangkan kesalahan si Richard itu sendiri apa. Ini ibaratnya kan adiknya ini kan ibaratnya terkunci status hukum gitu ya, kayak masih kayak ngeganjel nggak sih di hati, deg-degan, stres, sedih. Pasti ada rasa takut nggak sih? Itulah kami meminta perlindungan terutama pada penegak hukum untuk kasus adik saya selanjutnya ini bagaimana? Insya Allah itu. Ini kedatangan dokter ini kira-kira kayak kedatangan malaikat nggak sih buat keluarga kalian? Sangat. Pertama kali nonton web dokter, saya bilang ada yang tahu alamatnya Pak Afrizal. Saya langsung ke Jagalambe. Saya bilang saya saudaranya. Saya foto baju saya yang pernah kerja di Pempek Richard Lee. Saya foto, saya bilang ini nomor telepon istrinya dan ini nomor telepon saudaranya. Bang Riko cepet tanggap langsung iya, nanti saya sampaikan sama dokter. Kalau seandainya juga nggak direspon, kami juga nggak tahu gimana kelanjutannya. Mungkin adik saya ini sudah jadi bangkai mungkin.
di dalam sel itu karena uang dokter Richard tadi. Ibu mau ucapin terima kasih nggak ke dokter? Nggak mau Terima langsung kasih ketemu, yang ada di depan ya, kamera kami, sih kok mungkin. kami sekeluarga menganggap dokter sebagai penyelamat, terutama buat adik kami. Mungkin bisa cium pipinya dokter, tanda terima kasih yang Tenang. Masih ada rasa Pak? Enggak, insya Allah enggak. Pak Haryo insya Allah sudah akan membackup semuanya. Pak Haryo ini orangnya tegas. Tenang aja. Dia nggak bisa dibayar, nggak bisa disuap oleh uang sebegitu banyaknya DRL, anti suap, ya. Jadi dokter tahu dari awal, jadi resikonya dokter itu akunnya akan tahan. Ya, dokter tahu dia akan menghentikan perjuangan dokter, membungkam mulutnya dokter dengan akun dokter yang sudah 3 juta lebih. Ya, karena dia takut dokter akan membongkar ini semua. Ya, tapi ingat, mentalnya dokter itu bukan mental seperti kamu DRL, pengecut. Ya, beraninya menggunakan tangan orang, mulut orang. Ya, di sini dokter tidak akan mundur. Ya, dokter itu ada di pihak masyarakat. Masyarakat lemah selama ini mungkin dokter juga, ya, yang melawan kamu adalah masyarakat yang nggak punya uang, tapi mereka hanya bisa menyuarakan kebenaran, tapi mereka nggak punya apa-apa. Sekarang pada saat dokter sudah bilang dokter akan melakukan genderang perang, akan menabuh genderang perang, dan sejak itu dokter komit, ya, dokter akan berkata benar dan dokter juga punya uang. Ya, jadi nggak ada di sini yang namanya kamu merasa berkuasa atas segala sesuatunya. Bapak Abrizal mungkin mau ketemu langsung dokter, ada teman-teman media juga mungkin mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Tadi kan kakak udah, coba mungkin langsung di depan dokter ucapan terima kasih. Coba mungkin. Ya, di sini dok, saya di depan masyarakat Indonesia, saya di sini mau menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas video yang telah dibuat oleh Sihan atas permintaannya DRL itu. Saya di sini mengucapkan dok maaf, beribu-ribu kali maaf dok, dan saya di sini mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dokter yang telah mau membantu saya dok. Mungkin ini kuasa Allah menurunkan dokter sebagai malaikat penyelamat. Sekali lagi saya makasih banyak dok. Sama-sama. Ya, sama-sama dokter juga. Dokter mungkin bagaimana ngelihat tadi tangisan sang kakak dari Abrizal jatuh ke pipinya, tersentuhkah hati dokter? Tersakitikah mungkin turut merasakan sakitnya keluarga ini saat ini? Mungkin bisa ceritakan. Sangat, dan mungkin teman-teman juga nggak bisa melihat bagaimana saudara-saudara dari Abrizal yang lain ya di sini yang melihat. Dokter nggak ngerti ini DRL itu manusia, iblis atau apa, ya. Benar-benar nggak punya hati, mungkin karena terlalu banyak makan uang haram. Ya, dokter katakan terlalu banyak makan uang haram, uang hasil dari menipu masyarakat Indonesia, sehingga hatinya benar-benar mati. Ya, tapi dokter tidak akan lelah, dan dokter mohon kalian ini adalah orang-orang yang terzolimi, dan doa orang terzolimi itu langsung diterima oleh Allah tanpa ada sekat sedikit pun. Amin. Ya. Jadi di sini dokter mohon dengan sangat kalian untuk selalu meletakkan nama dokter di setiap doa-doa kalian. Amin dok, insyaallah dok. Karena jujur sebenarnya perjuangannya sangat berat guys. Ya, perjuangannya dokter itu sampai detik ini itu cukup berat. Tapi dokter melihat, ya Allah, ini adalah amal ma'ruf nahi munkar ya dokter. Ya, ya gak mungkin dokter ceritakan seperti apa perjuangannya, seperti apa fitnah yang sudah begitu dahsyatnya, sampai akhirnya pada saat akunnya dokter ditahan oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan, itu dokter cukup kaget karena ada satu handphone yang tidak terkait apapun
itu pun ikut disita. Dan handphone itu adalah handphone pemberian dari Willy Salim. Ya, dokter mohon maaf ke Willy Salim. Saat ini handphone kamu ada di Polres Jakarta Selatan. Tidak terkait apapun dengan kasus ini pun, handphone kamu ikut disita oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Oleh Pak Alpino. Dokter sebenarnya sangat kecewa dengan Bapak ya, karena handphone itu tidak terkait apapun. Tetapi pada saat itu dokter mendengar ada telepon dan bla bla blanya, dokter sempat mendengar ada instruksi di telepon tersebut, dan dokter nanti pun akan mungkin akan menindaklanjuti tentang ini. Jadi luar biasa guys, karena memang apa yang dikatakan Bang Deddy Corbuzier, seorang DRL ini kebal hukum ya, tapi dokter akan melawan itu ya. Nggak ada yang namanya kebal hukum, yang salah tetap harus salah. Bahkan dokter juga berkata, Pak Haryo, apabila memang Pak Afrizal itu Pak Afrizal salah, silahkan dihukum, tapi sesuai dengan kesalahannya ya, jangan mengada-ngada begitu. Dan begitu pun dengan dokter, handphonenya dokter yang nggak ada sangkut pautnya ya, disita di jam 2 pagi ya. Tiba-tiba di paginya sekitar jam 7, jam 8, seorang DRL bisa menaruhkan status dia mendapatkan iPhone gratis. Dapat dari mana kamu DRL info tersebut? Info tersebut adalah info yang rahasia. Berarti kamu ada orang dalam Jakarta Selatan juga yang dokter. Sampai seperti itu. Tapi dokter nggak akan menyerah guys. Karena mereka ini loh penyemangatnya dokter. Ya. Karena kalau dokter berdiri sendiri udah jatuh. Tapi karena mereka orang-orang yang sudah disakiti, didolimi oleh DRL, mereka lah penyemangat dokter. Ya, gitu. Jadi teman-teman juga tuh, masukin dulu. Jadi teman-teman juga yang ada ini mungkin buat kakaknya Pak Afrizal sama Pak Afrizal, mungkin ada mau kasih pesan pedas nggak buat Dokter Richard Lee dalam keadaan seperti ini? Mungkin kamu jangan, ya saya sekarang lagi terpuruk, lagi hancur gini. Ada mau sampaikan pesan nggak buat Dokter Richard Lee, buat dari sang kakak sama Pak Afrizal? Mungkin oke. Pesan pedas ya. Pesan menohok mungkin, pesan pedas. Kalau dari saya cuma hanya mau menyampaikan, silakan kalau dia mau menyangkal kebenaran yang saya ungkap. Tapi di sini katanya dia sekarang sudah menjadi seorang muslim. Saya berani bersumpah demi Allah, saya siap bermuhabalah, bersumpah sampai laknat siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, berani nggak sekarang dia menerima bersumpah muhabalah? Nah, mau melihatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mungkin itu saja Pak dari saya. Kalau memang buat kakaknya Pak Afrizal, mungkin buat pesan buat ke Dokter Richard Lee biar dia nonton. Berhentilah menzolimi orang yang nggak punya, karena uang itu bukan segala-galanya. Kami mempunyai Allah yang berkuasa. Ya, jadi Allah itu maha kuasa, ya, maha segalanya. Kamu di atas saat ini bukan hal yang mustahil. Dalam waktu dekat kamu akan terpuruk seterpuruk-puruknya. Jadi masyarakat Indonesia, terutama yang mayoritas muslim, ya, kita bersatu padu. Ya, kita bersatu padu, blacklist semua produk dari DRL, ya, karena dia paling takut, satu yang dia takutkan adalah miskin. Ya, jadi masih banyak penjual-penjual skincare yang amanah. Belilah dari owner-owner skincare yang amanah, yang tidak pernah mendolimi masyarakat kecil, tidak pernah menipu kalian. Ya. Everybody Slice with Femi Fiber. Bakteri baik 3 kali lipat melancarkan pencernaan. Wujudkan ideal versimu with Femi
Femi Fiber, everybody slay. Segelas Femi runtuhkan standar kecantikan. Ya gitu, oke. Itu ada si David, adiknya juga tadi sempat ngirim nonton juga mungkin beliaunya juga kemarin sempat dipanggil oleh pihak PMJ. Jadi guys, untuk adiknya juga sudah sempat dipanggil ke PMJ dan beliau pun mengakui bahwa memang DRL ini dugaannya sudah melakukan penipuan. Ya, oke, sudah cukup ya. Oke. Oke. Mungkin Pak Afrizal mungkin bisa mengucapkan apa kepada masyarakat ini, terima kasih atau apa yang sudah menonton. Untuk masyarakat Indonesia, saya di sini mengucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya atas peristiwa yang saya alami. Mudah-mudahan kebenaran tetap menjadi kebenaran, yang batil akan hancur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, guys. Mudah-mudahan ya masyarakat Indonesia yang menonton selalu sehat dan lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Guys, Doti pamit, Doti mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman semua, masyarakat Indonesia semua. Doti juga mohon Pak Afrizal diberikan keselamatan. Karena Amin. saat ini kondisinya Pak Afrizal juga mungkin akan sedikit beresiko. Amin. Sama seperti Doktif yang begitu banyak ancaman dan teror yang mungkin Doktif ini tidak akan pernah mau berbagi ke teman-teman. Kenapa? Karena Doktif nggak mau bikin kalian mikir. Jadi terlihat selalu Doktif itu kuat, tidak ada tekanan. Sebenarnya tekanannya banyak, terornya banyak banget ya. Tapi Doktif biarkan itu menjadi amal jariah Doktif juga. Jadi begitu juga dengan Pak Afrizal. Amin, Dok. Pasti akan banyak serangan nanti, terutama karena kita tahu DRL ini kan memiliki uang, memiliki link yang luar biasa. Tapi tetap kita yakin Allah. Ya, bahkan seorang Ferdi Sambo pun akhirnya juga tumbang karena kekuatan netizen Indonesia, masyarakat Indonesia. Jadi di sini siapapun tidak ada yang namanya kebal hukum. Yuk masyarakat kita kawal sama-sama, ya. Oke ya guys ya, Doti pamit, mohon maaf ya Bu ya. Doti kalau ada salah selama ini Doti mohon maaf ya, Pak Afrizal ya. Jadi